Sobat Literasi, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Kebudayaan, Salam Kebajikan, Salam Literasi. Perkenalkan, nama saya Aziza Cikal Herdianti dari Sekolah SMA Negeri 12 Bulukumba. Pada video kali ini, saya akan meresensikan buku yang berjudul Kunang-Kunang dan Bidadari. Buku ini ditulis oleh Forum Lingkar Pena Jepang, diterbitkan oleh Erlangga, dan cetakan pertamanya pada tahun 2008. Buku ini berjumlah sebanyak 187 halaman. Nah, pasti teman-teman bertanyakan, mengapa saya memilih buku ini? Padahal masih banyak buku yang lebih menarik. Jadi, saya memilih buku ini karena tertarik dengan sampulnya dan judulnya. Dan setelah saya menghabiskan cerita yang ada pada buku ini, saya jadi mengerti bagaimana pengorbanan dan ketulusan seorang ibu untuk anaknya. Jadi, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca di anak zaman sekarang, supaya mereka lebih tahu dan memahami bagaimana pengorbanan seorang ibu dan lebih menghargainya. Buku ini menceritakan tentang kisah seorang ibu, pengorbanan dan ketulusannya. Salah satu cerita yang sangat menarik yaitu si Eneng, perempuan itu. Hah? Kenapa dengan si Eneng perempuan itu? Ini kisahnya. Eneng adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang mendapatkan libur dari kuliahnya. Eneng memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, walaupun Eneng merasa enggan untuk pulang. Tetapi Eneng tidak bisa menolak permintaan papihnya. Saat sampai di depan rumah, Eneng merasa bingung kenapa dia disambut oleh seorang perempuan yang sangat asing bagi Eneng. Dan ternyata perempuan itu adalah ibu tiri Eneng. Eneng sangat kaget saat mendengarnya. Dan Eneng sangat belum bisa menerima bahwa perempuan itu adalah pengganti ibu kandungnya. Tapi lambat laun Eneng pun menerimanya. Walaupun Eneng dulu mendengar sebuah cerita bahwa ketika kita memiliki ibu tiri itu sangat jahat kepada kita. Tapi Eneng merasa bahwa itu tidak betul karena ibu tirinya sangat baik kepada Eneng. Dan lambat laun dia menerima ibu tiri itu sebagai ibunya. Dan dari cerita ini Eneng belajar bahwa walaupun dia bukan ibu kandung kita, tetapi ketika dia tulus untuk mengurus kita, itu sama saja seperti ibu kandung. Eneng belajar bahwa dari semua kisah ini ada rahmat dan mahakarya Tuhan yang memiliki hikmah dari semua kisahnya. Eneng berkata kepada mama tirinya bahwa, "Ibu, walaupun aku tidak terlahir dari rahimmu dan tidak menyusu dari tubuhmu, tapi engkau adalah ibu yang sangat kuhargai dan kusayangi." Nah, buku ini memiliki kelebihan seperti bukunya memiliki cerita yang berbeda-beda dan sangat menarik. Kedua, bahasa yang digunakan sangat puitis dan menyentuh hati. Yang ketiga, alurnya sangat bagus dan memiliki makna sesuai kenyataan hidup. Nah, buku ini juga memiliki kekurangan loh, seperti penulisnya kadang salah menulis kata atau titik komanya. Yang kedua, pengenalan tokohnya belum lebih mendalam. Yang ketiga, alurnya terasa sama, jadi saya merasa seperti berulang-ulang membaca ceritanya. Menurut saya, buku ini sangat cocok dibaca untuk kalangan siapa saja. Karena dari cerita buku ini kita belajar bahwa pengorbanan seorang ibu untuk anaknya sangat-sangat luar biasa. Walaupun seorang ibu terkadang kita merasa, mengapa sih ibu selalu memarahi kita? Itu adalah bentuk kasih sayang karena ibu kita khawatir ketika kita terluka. Nah, dari sini saya belajar bahwa saya akan lebih menghargai waktu bersama ibu saya, menikmati waktu yang ada sebelum penyesalanlah yang kita dapatkan. Untuk ibu, aku berkata, "Ibu, terima kasih atas semua jasa yang telah kau berikan. Aku rasa kata terima kasih pun tak cukup untuk ku katakan padamu. Ibu, kau adalah cahaya di kegelapan yang aku rasakan. Kamu adalah cahaya yang akan kujaga. Ibu, terima kasih." Buku
Buku yang berjudul Kunang-Kunang dan Bidadari memiliki cerita yang sangat menarik dan sangat cocok menggambarkan bagaimana kisah seorang ibu, pengorbanan, ketulusan, dan keikhlasannya untuk merawat anaknya dari kecil hingga dewasa. Demikianlah video resensi saya yang mengenai buku yang berjudul Kunang-Kunang dan Bidadari. Saya ucapkan terima kasih. Salam literasi.